Ya, temuan beliau ini ya atas dasar hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, saya masih bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Bukri Aji MA MH. Beliau adalah guru besar syariah, ilmu syariah dan hukum di UIN Syarif Hidayatullah dan juga Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor. Romo Yai, kita juga pernah membahas tentang nasab habaib. Nah, ini menarik, tapi kita mungkin mengulas tentang nasab habaib itu ini persoalan yang akademik lah ya. Nah, beberapa karya Kiai Imad itu masih menjadi pro kontra. Tapi sebagian dari orang seperti Pak S. Hikam itu ya, peneliti gitu ya, Menristek di era Gus Dur, kemudian juga kemarin ada salah satu dokter muda NU mengapresiasi bahwa karyanya ini luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Yai Imad ini, kalau hanya dilihat dari segi kepentingan sains, kepentingan upaya untuk mencari truth, itu luar biasa. Langkah yang selanjutnya adalah bagaimana agar supaya ilmu yang dikembangkan oleh Yai Imad, termasuk konklusi sementaranya ini, juga dikenal di dunia. Dan ini nggak cukup kalau hanya dengan menggunakan bahasa Arab, karena saya yakin Yai Imad itu bukunya yang bahasa Arab banyak sekali. Nah, bagaimana dia itu juga ditulis di dalam bahasa Inggris. Kalau itu ditulis dalam bahasa Inggris, nanti in no time biasanya akan kemudian tersebar dalam bahasa-bahasa yang lain. Bisa membongkar bagaimana persoalan-persoalan tekstual yang tadinya tidak diketahui, kemudian umat bisa tercerahkan dengan penemuan atau kajian Kiai Imad ini. Nah, mungkin Romo Yai bisa melihat sosok Kiai Imad itu Kiai muda ya, yang berani dan juga cerdas dari Banten. Dari Banten. Nah, bagaimana Romo Yai memotretnya tentang karya beliau ketika melihat nasab khususnya para habaib di Indonesia tercinta ya, tapi nggak sampai tuntas sangat waktu itu ya. Kini lebih saya dalami lagi dari hasil diskusi dialog para ahli, antara lain Profesor A.S. Hikam ya, dan berbagai tokoh lainnya. Yang saya simpulkan memang ya Kiai Imad ini walaupun masih muda tapi memang hebat. Temuan-temuan hasil penelitiannya bisa diuji kompetensi ya. Jadi betul tadi Pak S. Hikam sampaikan, juga yang lainnya ya, saya termasuk dalamnya. Dan tapi saya memang belum jumpa dengan beliau langsung, tapi dalam mimpi sudah gitu ya. Sehingga ya temuan-temuan beliau itu sangat ya komprehensif, sangat rasional dan bagus sekali, apalagi ketika menelusuri nasab ya. Nggak gampang, nasab saya aja susah gitu kan, apalagi berbagai tokoh gitu kan yang namanya dzurriyyah, cucu Rasulullah SAW. Saya pernah diskusi gitu kan, bahwa penemuan Kiai Imad itu mencerahkan terhadap keberagamaan masyarakat di Indonesia, atau Nusantara, tentang persepsi terhadap habaib, kemudian juga relasi kuasa atau patronase ya, masalah keberagaman. Nah, bagaimana nih Romo Yai melihatnya? Dari hasil penelitian yang saya sudah baca itu ya memang beliau objektif ya, menyatakan apa adanya gitu kan, tidak menambah-nambah yang masih tidak ada menjadi ada gitu kan. Iya. Jadi apa adanya, objektif ya, betul dari kesan Pak S. Hikam, Profesor S. Hikam
Iya, yang saya baca itu kesannya beliau tidak menjelek-jelekan nasab apa dan semua. Tapi ketika beliau temukan tidak ada nasab, misalnya siapa-siapa, Alawi itu ya. Alawi, Ya, ya sambung. sehingga pro kontra itu kan, kenapa kan kesinggung betul yang ya, sudah ada nasabnya itu Alawi. Menurut Kiai Imad itu tidak ada, ya soal juga di situ gitu kan. Tapi memang kalau lurus ya lurus saja, kalau baik-baik aja dengan alat bukti dan seterusnya. Kalau dampak positif dari penemuan Kiai Imad itu bagaimana, Romo Yai? Bahwa ya, temuan beliau ini ya atas dasar hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya, dengan banyak nilai plusnya lah dari beliau itu untuk menemukan ya apalagi tulisan gitu kan dalam bentuk buku, itu luar biasa hidayah Allah itu, nggak gampang itu, sehingga ya kita banggalah ya Kiai Imad ini betul-betul Allah yang pilih ini gitu ya. Maaf ya, saya bukan sombong menyatakan bahwa ini hebat nih, tidak, saya menilai apa adanya ya, Ya. Baik, kemarin saya podcast dengan Pak Hikam. Dia mengatakan ini apa kita dorong Kiai Imad itu menjadi intelektual muda Muslim untuk berkelas dunia. Nah, kira-kira bagaimana nih Romo Yai ini? Saya setuju itu, karena memang ya kita ingin ya semakin bertambah lah gitu kan intelektualitas kita yang Muslim gitu untuk kelas internasional, kelas dunia gitu kan. Mengapa tidak? Memang sudah layak gitu kan, dan tinggal kita promosikan betul dan sebagainya supaya saling ya menguatkan lah gitu. Insya Allah. Salut sekali, tawadu juga walaupun masih muda, mungkin apakah usianya lebih muda atau lebih tua dari saya gitu kan, kayaknya lebih muda ya lihat terusan. Itulah apresiasi atau penghormatan guru besar UIN Syarif Hidayatullah di bidang hukum Islam atau syariah terhadap karya Kiai Imad. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencerahan dan temuan yang berkarakter ilmiah, cukup kayaknya sepertinya ini layak menjadi sebuah disertasi ya. Oh iya, insya Allah calon doktor itu.